A. Di sini saya akan memaparkan materi dari buku yang berjudul Manajemen Peserta Didik yang ditulis oleh Bapak Dr. Randes Suwardi MPD dan juga Dr. Randes Daryanto. Dalam buku ini terdapat 5 materi, yaitu yang pertama tentang pengertian peserta didik, yang kedua perkembangan intelektual peserta didik, yang ketiga penerimaan peserta didik baru, yang keempat psikologi peserta didik, dan yang terakhir adalah pengelolaan peserta didik. Yang bab pertama yaitu pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga dikenal dengan istilah lain, yaitu seperti siswa, mahasiswa, warga belajar, pelajar, murid, dan santri. Bab yang kedua yaitu perkembangan intelektual peserta didik. Menurut teori Jean Piaget, penjelasannya tentang perubahan perkembangan mengasumsikan bahwa anak merupakan suatu organisme atau makhluk hidup yang aktif. Hasil penelitian Piaget dalam artikel Mohamin yaitu diperoleh 4 faktor yang memengaruhi tingkat perkembangan intelektual atau mental anak, yaitu yang pertama kematangan, yang kedua pengalaman fisik, yang ketiga pengalaman sosial, dan yang terakhir adalah keseimbangan. Dan juga menurut teori Vygotsky, menurut teori ini teori Piaget mengatakan perkembangan mendahului pembelajaran, sedangkan teori ini mengatakan pembelajaran mendahului perkembangan. Bab yang 3 yaitu penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Penerimaan peserta didik harus berdasarkan 4 prinsip, yaitu yang pertama objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan, harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam keputusan menteri. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, transparansi, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah NKRI tanpa membedakan suku, daerah, asal, agama, dan golongan. Bab yang keempat yaitu tentang psikologi peserta didik. Bagi seorang guru atau pendidik yang tugas utamanya adalah mengajar, sangat penting memahami psikologi belajar seorang peserta didik. Beberapa peran penting psikologi dalam proses pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama, memahami peserta didik sebagai pelajar, yang kedua, memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran, yang ketiga, memahami dan mengembangkan kepribadian dan profesi guru atau pendidik, yang keempat, membimbing perkembangan peserta didik, dan yang terakhir adalah menilai hasil pembelajaran dan pengajaran. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Psikologi peserta didik juga bisa mempengaruhi perubahan tingkah laku dalam belajar. Adapun ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama, perubahan terjadi secara sadar, yang kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional, yang ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif, yang keempat, perubahan bukan bersifat sementara, yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan, yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek. Menurut hasil penelitian dari BIX, terdapat 3 bentuk dasar pendekatan belajar peserta didik, yaitu yang pertama, pendekatan Sunves, yaitu kecenderungan belajar peserta didik karena adanya dorongan dari luar.
Yang kedua, pendekatan deep, yaitu pendekatan belajar peserta didik karena adanya dorongan dari dalam. Dan yang terakhir adalah pendekatan achieving, yaitu kecenderungan belajar peserta didik karena adanya dorongan untuk mewujudkan ego. Sedangkan bab yang terakhir yaitu tentang pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik atau manajemen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan karena peserta didik merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dalam keterampilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Dianopianti dari kelas MPI 3A. Di sini saya akan memaparkan skripsi dari Hanif Rahman yang berjudul Implementasi Manajemen Peserta Didik di Madrasah Aliyah Ma'arif 4 Kalirejo, Lampung Tengah. Rumusan masalah dari skripsi tersebut yaitu bagaimana implementasi manajemen peserta didik di Madrasah Aliyah Ma'arif 4 Kalirejo, Lampung Tengah. Hasil dari rumusan masalah tersebut yaitu meliputi yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Sebelum dilaksanakannya analisis kebutuhan peserta didik, selalu diadakan rapat terlebih dahulu dengan seluruh Dewan Guru dan staf Madrasah Aliyah, guna untuk merencanakan peserta didik yang akan diterima. Karena dengan adanya rapat penerimaan calon peserta didik, segala sesuatunya dapat dipikirkan secara matang. Dengan adanya rapat tersebut, banyak hal-hal yang akan dihadapi dalam manajemen peserta didik yang telah diestimasi sebelumnya. Yang kedua, ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen ini dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, ada seleksi peserta didik. Seleksi ini merupakan suatu hal yang penting dalam merekrut calon-calon peserta didik. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui kemampuan atau wawasan calon peserta didik. Akan tetapi, seleksi ini di Madrasah Aliyah Ma'arif 4 Kalirejo, Lampung Tengah masih belum dilaksanakan. Yang keempat, ada orientasi. Kegiatan orientasi atau biasa disebut dengan MOS di Madrasah Aliyah Ma'arif ini meliputi peserta didik diperkenalkan pada sarana dan prasarana yang ada di madrasah. Peserta didik juga diperkenalkan dengan hak dan kewajiban peserta didik selama masih menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Dewan Guru juga dilibatkan dalam proses ini, agar calon peserta didik dapat lebih mengenal dengan guru yang akan memberikan kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, ada pengelompokan peserta didik. Pengelompokan ini tidak dilakukan berdasarkan nilai tes dan bakat minat dari peserta didik tersebut. Akan tetapi, pengelompokan ini hanya dilakukan dengan melihat nilai dari ijazah atau SKHUN tanpa melihat minat dari calon peserta didik tersebut. Selanjutnya ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan ini adalah bagian dari bimbingan dan konseling yang seharusnya dilaksanakan oleh guru yang berlatar belakang konseling. Tetapi di madrasah ini masih dilakukan oleh Bapak Zulkarnain yang merangkap sebagai guru mata pelajaran fikih. Selanjutnya ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan sangat diperlukan dikarenakan kegiatan ini dimulai sejak peserta didik itu diterima dari madrasah tersebut sampai mereka tamat atau lulus dari madrasah tersebut. Selanjutnya ada kelulusan dan alumni. Proses kelulusan dan alumni ini adalah kegiatan yang paling akhir dalam manajemen pendidikan peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan
tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik tersebut. Karena kalau peserta didik tersebut sudah lulus, maka secara formal hubungan antara peserta didik dan lembaga pendidikan itu telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.